Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kami akan menerangkan syaratnya jamaah yang nomor 2. Bismillahirrahmanirrahim. Asani utawi kang nomor loro iku alla yakuna yento ora ono sapa imam iku makmuman makmum. Qala dawuh sapa as-Syekh Syekh Muhammad Ali bin Husainin al-Maliki fi Inaratid Duja. Qala dawuh sapa Syekh Muhammad Ali bin Husainin al-Maliki nyatani Imam Muhammad Ali bin Husain al-Maliki fi Inaratid Duja ing dalem kitab Inaratid Duja. Dawuh wasani alla yakuna makmuman ing dawuh wasani alla yakuna makmuman ay madama muqtadiyan bi ghairi fala taqtadi billadzi ila akhirih. Wasani utawi kang nomor loro iku alla yakuna yento ora ono sapa imam iku makmuman makmum ay madama tegese selagi ni langgeng sapa musolli iku muqtadiyan wong kang makmum sapa musolli bi ghairihi kelawan liyani musolli. Fala taqtadi moko ojo makmum sira, ojo jamaah sira, ojo manut sira billadzi kelawan wong silai alladzi iqtada kang manut sapa alladzi. Ai fala yasihu tegese muga ora sah apa iktidauka oleh manut sira bi muqtadin kelawan makmum atau kelawan wong kang manut li annahu krana satuhuni muqtadin iku tabiun wong kang manut sapa muqtadin li ghairihi maring liyani muqtadin yalhaquhu tetemu ing ghair apa sahbuhu lalini muqtadi. Ini syarat yang nomor 2, imamnya bukan seorang makmum, bukan orang yang sedang berjamaah. Sebagaimana Syekh Muhammad Ali bin Husain al-Maliki dalam kitab Inaratul Duja wasani alla yakuna makmuman, imamnya itu jangan sampai seorang makmum ai madama muqtadiyan bi ghairihi. Ini selama orang itu berjamaah jangan dijadikan imam. Ai madama muqtadiyan bi ghairihi fala taqtadi billadzi iktada. Jadi selama orang itu jadi makmum jangan dijadikan imam. Fala taqtadi billadzi iktada. Nama lagi, jadi jangan menjadi imam atau jangan berjamaah kepada orang yang mengikuti kepada orang lain atau jangan berjamaah kepada seorang makmum. Kenapa? Ai fala yasihu iktidauka bi muqtadi. Sebab berjamaah kepada orang yang masih menjadi makmum hukumnya tidak sah. Jadi tidak sah sholat berjamaah kepada seorang makmum. Kenapa tidak sah berjamaah kepada makmum? Li'annahu tabi'un li ghairihi yalhaqu sahbuhu. Disebabkan orang tersebut makmum itu kan mengikuti kepada orang lain. Orang yang mengikuti kepada yalhaqu sahbuhu, yalhaqu tetemu ing ghair apa sahbuhu lalini muqtadi. Jadi orang yang mengikuti tersebut, orang yang mengikuti orang yang orang yang jamaah kepada makmum. Makmum yang dijadikan imam itu masih kalau ada nanti mesti ditanggung oleh imam. Di saat makmum, makanya makmum seorang imam itu harus benar-benar bisa menanggung masalah makmum.
artinya bacaan-bacaan imam itu bisa menanggung pada bacaan makmum. Di saat makmum itu ada kekeliruan atau lupa, yang menanggung imam. Wa min sya'nil imami al-istiqlalu wa hamlu sahwi ghairihi. Wa min sya'nil imami lan iku saking tingkai imam al-istiqlalu utawi dewi, wa hamlu sahwi ghairihi lan nanggung lalini liyani imam. Di imam itu kan bebas. Di seorang imam, berarti imam nih, keadaan imam itu sendiri menyendiri, bebas. Artinya boleh imam, seorang imam kan niatnya tidak wajib, boleh niat, boleh tidak. Tapi samping itu imam itu menanggung kepada perkara yang dilupakan oleh makmum. Jadi ketika makmum itu lupa, yang menanggung bacaan adalah imam. Fala yajtami'u moko ora bisa dadi kumpul apa al-iktida'u makmum wal istiqlalu lan dewi. Jadi antara makmum dan imam tidak bisa berkumpul. Artinya gini, di saat yang orang yang kita jadikan imam seorang makmum, berarti kan orang tersebut dalam tanggungan orang lain. Artinya ketika bacaan makmum ada yang kurang, seperti makmum masbuk. Makmum masbuk baca Fatihah belum selesai, imamnya sudah makmum masbuk, berarti kan makmum yang bacaan Fatihahnya tidak bisa bersamaan dengan berdirinya imam. Makmum baru takbiratul ihram selesai baca surat Fatihah dapat 2 ayat, imamnya sudah rukuk. Bagaimana makmum? Makmum tidak perlu meneruskan surat Fatihahnya, langsung ikut rukuk bersamaan dengan imam. Nah, itu berarti yang nanggung siapa? Yang nanggung imam. Makanya fala yajtami'ul al-iqtida' wal istiqlal. Jadi tidak bisa berkumpul orang ini jadi di samping jadi makmum jadi imam, ya nggak bisa. Makanya kita itu kalau berjamaah lihat-lihat dulu apakah orang yang kita jadikan imam itu seorang makmum atau bukan. Jadi hati-hati. Wa mislul makmumi utlan iku sepadani atau lan iku ngumpamani makmum al maskuku utawi wong kang den mamangi fi makmumiyatihi. Al maskuku utawi wong kang den mamangi apa fi makmumiyatihi, sama sifat dadi makmumi al ka'au wajatan kaya oleh nemu sapa man sapa saksu rajulaini ing wong lanang loro, sifate rajul yusalliyani kang salat sapa rajulaini wa taraddadalan mitir-mitir sapa man mitir-mitir ayyahuma ing utawi endini rajulaini iku al imamu imam. Ini termasuk sama dengan makmum adalah orang yang masih diragukan makmumnya. Sifat makmumnya apa? Orang itu mana ini yang imam ya? Nah, ini diragukan apakah orang itu seorang makmum atau bukan. Kita tidak tahu, seperti ka'aw wajada rajulaini yusalliyani wa taraddad yusalliyani wa taraddad ayyuhumal imam fala yasi'u iktida'u biwahidin wa taraddada lan mitir-mitir saman ayyuhuma ing utawi endini rajulaini iku al imamu imam. Kalau dengan fala yasi'u moko ora sah apa iktida'uhu oleh makmuman oleh manut imam sama biwahidin kelawan wong siji minhuma saking karoni rajulaini min ghairi ijtihadin saking tanpa ijtihad. Di contohnya seorang sifat makmumnya yang diragukan, yang masih diragukan, seperti ada orang melihat 2 orang laki-laki yang sholat. Lah kita tidak tahu
kita tidak tahu mana imam, mana bukan. Nih, kita itu ragu, mana imamnya ya? Ini mana imam? Soalnya kadang-kadang berarti nih, ada orang sholat. Seperti kita ketika kita itu sholat ada berhenti di masjid. Nah, di sana itu kan banyak orang yang ikut sholat, orang yang mampir untuk melakukan sholat. Nah, kalau sholat di sana itu, sedangkan sudah tidak ada jamaah kan? Kadang nggak lurus, kadang-kadang ada yang sebelah sini, ada yang sebelah sini. Nah, kita tidak tahu. Yang penting kita itu cuma menemukan ada 2 orang yang sedang sholat. Kita tidak tahu yang mana makmum, apakah ini ada yang berjamaah atau tidak. Kita tidak paham. Maka kalau demikian, orang tersebut tidak boleh berjamaah kepada salah satu dari 2 orang laki-laki tanpa ijtihad, tanpa diteliti terlebih dahulu. Ijtihad itu coba dilihat yang mana sebenarnya yang jadi imam, yang dijadikan imam itu yang mana. Kita tidak tahu, berarti jangan jamaah, sholat sendirian saja. Amma idza jtahada, anapun ari kalani nemen-nemeni atau ijtihad sopeman fa'addahu mukonekani ing man opo ijtihad iman ila anna ahadahuma maring satuhuni salah sijini rajulaini iku faqihun wong alim fikih au muta'ammimun utawa kang serban dunal akhari ora liyane sohah mukosah opo iktida'uhu oleh man esah bihi manut bihi kelawan ahad atau bihi kelawan wahid minhuma wa wajabat lan wajib opo al-i'adatu baleni sholat wajib baleni tadi intabayyana lamun dadi pertelo sopo ahad yung wajadah intabayyana lamun dadi pertelo opo kaunuhu anani ahad iku makmuman makmum wa illa lan lamun ora tabayyana fala muko ora wajib i'adah muko ora wajabat fala muko ora wajib i'adah. Ini jadi apabila orang tersebut ijtihad, jadi ijtihad kepada salah satu dua orang laki-laki tersebut, sama orang tadi ketika mau berjamaah ijtihad. Jadi lihat yang satunya itu orang yang pandai, satunya tidak, atau yang satunya pakai serban, satunya tidak pakai serban. Oh berarti yang pandai ini yang jadi imam. Oh ternyata berarti yang imam yang pakai surban ini. Akhirnya orang tersebut jamaah. Sohah iktida'uhu bihi. Sah orang tersebut jamaah kepada salah satu orang yang sudah diyakini. Apabila wawajabat al-i'adah wawajabatil i'adatu intabayyana kaunuhu makmuman. Tapi apabila setelah sholat ternyata diketahui bahwa yang kita jadikan imam tadi adalah seorang makmum, kalau demikian sholatnya wajib diulang. Wa illa fala. Nah, kalau ternyata yang kita jadikan imam itu bukan seorang makmum, sholatnya tidak wajib diulangi. Jadi kalau memang orang yang kita jadikan imam dari salah satu kedua orang laki-laki tersebut bukan seorang makmum. Ini syarat berjamaah yang kedua. Jadi kita itu dalam sholat jangan terlalu sembrono. Yang penting saya itu mau jamaah. Lihat dulu. As-salisu. Ini syarat yang kedua. Sekarang syarat yang nomor 3.
Syaratnya berjamaah yang ketiga as-salisu utawi kang nomor telu iku alla yaqtadiyah yen to ora makmum sapa makmum, yen to ora manut sapa makmum bi ummiyin kelawan imam kang najataken huruf bacani, atau kelawan imam atau kelawan wong kang bangsa ibu. Qala dawuh sapa as-Syekh dawuh sapa Syekh Muhammad Ali bin Husaini Al-Maliki nyatani Imam Muhammad atau Syekh Muhammad Ali bin Husain Al-Maliki dawuh fi Inaratid Duja ing dalem kitab Inaratid Duja dawuh wasalisu alla yaqtadiya bi ummiyin fala yasihu lil qari'i al-iktida'u bihi amkana ta'allum aula bi amma alaihi zamanun ila akhirih ing dawuh wasalisu utawi kang nomor telu iku alla yaqtadiyah yen to ora manut sapa makmum ora manut bi ummiin kelawan imam kang bangsa ibu. Seorang imam yang tidak bisa baca. Ya, bacaan di sini bukan seperti ini orangnya bacaan ini fasih ini tidak, bukan. Maksudnya ummi di sini bukan seperti itu. Fala yasihu muqa orasa lil qari'i kadue wong kang bener wacani atau lil qari kadue wong kang ahli maca apa al iktida'u manut bihi kelawan ummi amkanahu padha uga kongang ing ummi apa at-ta'allumu bibinau aula utawa ora bi ammadha kelawan oleh ngelewati alaihi ing ngatasi ummi apa zamanun mungso. Waqad balalan teman-teman nyerahaken sapa ummi fihi ing dalem zaman usahu ing kekuatani atau ing kajembarane ummi lit ta'allumi maring belajar. Falam yaftah moko ora buka sapa Allah alaihi ing ngatasi ummi bisain kelawan suci. Alimah podo uga ngerti sapa al-qari wong kang ahli maca ngerti halahu ing tingkae ummi amla utawa ora li annal imama kronus satuhuni imam bijihatin kelawan arah siji iku tahammulul qiraati wong kang nanggung wacan nanggung anil makmumi saking makmum anil makmumil masbuki saking makmum masbuk. Fa illam yuhsinha moko lamun ora bagusi sapa imam ing qiraah lam yasluh moko ora bagus atau ora patot sapa imam litahammuli maring nanggung. Di syaratnya berjamaah yang nomor 3 adalah tidak boleh berjamaah kepada orang yang tidak bisa baca. Orang yang tidak bisa baca. Seperti dawuhnya Syekh Muhammad Ali bin Husain Al-Maliki dalam kitab Inaratul Duja, wassalisu alla yaqtadi bi ummiin fala yasulil qari al-iktida bi amkana ta'allum aula. Berjamaah orang yang bacaannya baik tidak sah berjamaah kepada orang yang tidak bisa baca, baik orang itu masih punya atau bisa untuk belajar atau tidak bisa. Seperti sudah dalam masa yang belajar ternyata orang tersebut tidak belajar atau ya masih belajar gitu. Sudah belajar tapi tetap tidak bisa. Baik orang yang berjamaah atau baik orang yang bisa baca itu mengetahui pada keadaan imam yang tidak bisa baca atau tidak tahu. Jadi
Maksudnya cuma nanti dijelaskan di sini maksudnya orang ummi di sini gimana, bukan berarti orang ini orangnya fasih, ini tidak. Yang satunya fasih, yang satunya tidak. Cuma antara huruf itu sama. Berarti ya roh dibaca roh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Itu imam. Kemudian makmumnya Bismillahirrahmanirrahim. Bacaan makmum seperti ini. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bacaan makmumnya seperti ini, imam yang tadi. As-sah tidak? Ya sah, karena yang di sini tidak masuk pada ummi. Tidak masuk pada ummi. Sekarang bagaimana? Kan ada nanti imam yang harus didahulukan yang mana? Dari segi umur, dari segi keturunan, dari segi bacaan, dari segi masalah ilmu fikihnya. Seumpama ada imam yang satunya ahli ilmu fikih tapi bacaannya kurang bagus, yang satunya bacaan ilmu fikih, bacaannya baik tapi ilmu fikihnya tidak. Maksudnya ilmu fikih di sini ya tentang masalah sholat, bukan masalah yang lain. Hukumnya bukan masalah dalam sholat. Oh ini kurang mengerti tata cara dalam sholat. Ini mana yang makruh, mana yang batal, mana yang tidak paham. Nah ini maksudnya di sini orang yang ilmu fikih bisa ilmu fikih dan tidaknya. Berarti yang diberi, sedangkan yang baik bacaannya baik, masalah rukun-rukun sholat kurang mengerti. Masalah mana yang sunat, mana yang makruh tidak paham. Bacaannya bagus, bacaan surat-suratnya bagus, fatihahnya baik. Nah, yang sini tidak, tapi fikihnya yang didahulukan yang bisa ilmu fikih. Tapi ingat di sini masalah ummi, saya ulangi lagi, bukan berarti niki tidak fasih, ini fasih, bukan. Yang penting tidak merubah kepada arti ayat tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Qala dawu sapa al-Bujairimi, Imam Bujairimi, Sahibul Bujairimi, orang yang mempunyai kitab Bujairimi. Fa in asarra fi jahriyatin tabi'ahul ma'mum wa wajaba alaihi al-bahsu an hali ba'da salam. Fa in tabayyana annahu ghairu qari'in ila akhirih ingdau fa in asarra. Fa in asarrah muqalamun nyamarakan sopo imam, nyamarakan fi jahriyatin ing dalem salat kang bangsa ngedek banter. Tabaahu manut ing imam sopo al makmum. Wa wajabalan wajib alaihi ing ngatasi makmum opo al bahsu niti an halihi saking tingkai imam ba'das salami ing dalem sakwise salam. Fa in tabayyana muqalamun dadi pertelo apa annahu satuhuni imam dadi pertelo iku ghairu qari'in ora wong kang ahli maca. Aada mukom balenono sapa makmum. Baleno mengulangi salatnya. Wa in tabayyana lan lamun dadi pertelo apa annahu satuhuni imam iku qari'un wong kang ahli maca. Walau biqauli senajan kelawan omongane ucapane gunemane makmum imam nasiat al-jahrah asrartu liqauni jaizan ila akhirih nyatani daud nasitu lali sapa ingsun al-jahrah ing banter.
lupa asratu akhirnya ngelirihaken sapa ingsun likauni krono satu krono anani israt iku jaizan wenang wasaddaqa lan beneraken ing imam sapa al makmum lam yu'id muka ora wajib baleni sapa makmum wa illam yatabayyan lan lamun ora dadi pertelo apa halu tingkai imam lam yu'id muka orang ora baleni sapa makmum aidon halimani intaha. Di sini di Sohibul Bidayah dawuh bila mana ada orang sholat bacaannya seperti sholat maghrib isya subuh itu bacaannya sunatnya itu dikeraskan. Ternyata di sini ada orang berjamaah kepada imam, ternyata imamnya itu dalam Fatihah membaca surat-surat itu pelan, tidak kedengaran oleh makmum. Bagaimana? Maka wa wajaba alaihi bahsu an hali ba'das salam. Jadi bagi makmum itu supaya meneliti setelah uluk salam supaya makmum tersebut meneliti keadaannya imam. Lah imamnya ini apakah bisa baca atau tidak? Fa in tabayyana annahu ghairu qari'in a'ada. Kalau ternyata imamnya tersebut tidak bisa baca, maka sholatnya diulangi. Ingat nanti di sini ada penjelasan ummi itu gimana, bisa baca dan tidaknya itu gimana. Wa in tabayyana annahu qari'un walau biqaulin nasitul jahra asrartu dikani jaizan wasatawa ila akhiri. Jadi kalau ternyata imamnya itu, jadi imam yang bacaannya itu pelan, ternyata orangnya ahli baca, sekalipun imamnya bilang saya tadi lupa tidak dikeraskan, makanya saya pelan, soalnya saya ingin tahu bahwa hukumnya mengeraskan suara itu tidak wajib, tapi sudah boleh tidak dikeraskan. Ini kalau demikian gimana? Wasaddaqal makmum lam yu'id, berarti ya tidak wajib diulang sholatnya. Ternyata perkataan imam itu memang benar, berarti ya tidak wajib diulang. Demikian pula wa illam yatabayyan haluhu lam yu'id aidon, atau ya tidak bisa diketahui keadaannya imam, apakah imam itu bacaannya bisa atau tidak, saya nggak tahu. Bagaimana sholatnya makmum tersebut? Makmum yang berjamaah kepada orang yang bacaannya yang seharusnya dikeraskan tapi dipelankan, itu juga tidak perlu, tidak wajib diulangi sholatnya. Ini masalah sholat. Wa kada lan kelawan koyok mengkunu layasihu ora sah opo iktida uman manute wong silaiman yusinu kang bisa bagusaken sapa man sab'a ayatin ing 7 ayat. Makmum manut biman kelawan wong la yusinu kang ora bisa bagusaken sapa man la yusini illa angin zikir listilafihima krono oleh nulayani mayusinu lan man layusinu. Dan sekarang demikian ini orang yang sholat berjamaah ini tidak sah juga berjamaah kepada orang ini ingat orang itu bisa baca 7 ayat, berarti 7 ayat itu selain surat Fatihah. Berarti ini kan ada orang bacaan Fatihah tidak bisa, tapi ayat yang lain bisa sampai 7 ayat. Ini baik bacaannya. Terus berjamaah kepada orang yang tidak bisa baca bacaan surat Fatihah, tidak bisa membaca surat yang lain juga tidak bisa. Tapi kalau zikir bisa. Nah itu gimana? Ya tidak sah berjamaah kepada orang tersebut. Saya ulangi. Ya nanti yang penting di sini masalah umi saya jelaskan. Artinya orang yang bisa baca 7 ayat surat Fatihah itu ayatnya ada 7. Karena dalam sholat kalau menurut mazhabnya Imam Syafi'i bismillah itu termasuk
ayat dari surat Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Itu siratal, semua 7 ayat. Dan di sini orang yang bisa baca 7 ayat, ya, ada orang yang satunya bisa membaca, ada 2 orang sama-sama tidak bisa baca surat Fatihah. Tapi yang satu bisa membaca ayat, bisa membaca ayat 7 ayat, dan satunya tidak bisa membaca 7 ayat. Tapi kalau zikir bisa, maka orang yang bisa baca 7 ayat tidak sah berjamaah kepada orang yang tidak bisa membaca surat 7 ayat. Nih, karena berbeda. Wa amma iktida'ul ummi bi ummi mumathilun lahu fil harfil mu'jizi anhu wa fi mahalli fayasil li mumathalatihima wa illam yattafaqa fil harfil ma'ti bihi ka'an ajaza an ra'i sirata wa abdalaha ahaduhuma ghainan wal akharu laman. Sekarang ini, orang yang tidak bisa baca sah. Bagaimana sekarang kalau ada orang tidak bisa baca jamaah, orang yang tidak bisa baca sah berjamaah dengan orang yang bisa baca, tidak bisa baca. Dan yang tidak mampunya itu sama. Soalnya di sini gini, maksudnya tidak bisa baca surat bacaan yang cacat pada huruf bacaannya itu gimana? Seperti huruf lam diganti dengan ro, itu bukan berarti oh ini orangnya pelo baca ro, tidak bisa. Satunya bisa, bukan seperti ini. Ro-nya ini tidak bagus, itu tidak termasuk pada ummi. Berarti di sini maksudnya ummi di sini seperti membaca ro-nya lafaz siratoh. Ihdinas sirot, ro diganti dengan ghain, yang satunya diganti dengan lam. Jadi kalau orang nggak bisa baca, kadang-kadang lidahnya itu sulit, bacanya mesti pelo. Sirotol ladi silo, berarti yang satu ummi sama ummi sama-sama tidak bisa baca. Berarti saya ulangi di sini sama, huruf yang tidak bisa dibaca, yang tidak bisa itu sama. Artinya gini, antara imam dan makmum sama-sama mengganti ro-nya lafaz siratoh diganti dengan ghain. Itu gimana? Sah. Jadi sah berarti itu yang tidak bisa sama. Sekali lagi, maksudnya bacaannya tidak baik di sini atau bacaan yang cacat di sini adalah mengganti huruf merob sehingga bisa ganti arti. Artinya bisa ganti. Oh ini gantinya artinya seperti ini karena diganti, akhirnya bukan. Apa wa illam yatafaqo, sekarang kalau tidak sama fil harfil al-ma'ti yang kaan ajaza, seperti 2 orang atau antara imam dan makmum tersebut, yang satunya ro-nya lafaz sirata wa abdalahuma fa in aja fa kaan ajaza kaya oleh apes sopo makmulan imam arro isyrata saking arro lafaz sirat wa abdalaha ganti sopahaduhuma ghainan wal akharu laman, yang satu ro-nya lafaz sirata diganti dengan ghain, yang satu diganti dengan lam. Berarti itu namanya sama-sama tidak bisa baca, tapi yang satunya ro-nya lafaz sirata diganti ghain, yang satunya diganti dengan lam. Gimana? Ya kalau seperti itu tidak bisa. Ihdinas
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Ihdinas siratal mustaqim. Yang satunya ihdinas siratal mustaqim. Ini berarti satu ganti orien, satu lam. Ini namanya tidak sama. Wa ammalau ajaza, dan anapun lamun apes sopo ahaduhuma salah sijini imam lan makmum ar-ra'i ghairi saking ar-ra'i lafat ghairi wal akharu utawi kang menehi, berarti wal akharu lan apes sopo kang menehi ar-ra'i sirata saking ar-ra'i lafat sirata au ahaduhuma utawa salah sijini imam lan makmum anir ra'i saking ra wal akhar anisin. Ini berarti ini atau gini, sama-sama yang tidak bisa baca ra, cuma yang satunya ra-nya ghairil maghdubi, yang satunya sirata, atau satunya diganti dengan ra, atau satunya yang tidak bisa dibaca itu ra, yang satunya sin, sinnya sirata, mustaqim, sin ada ra nih. Seperti gini. Yang satunya entah itu imam, entah itu makmum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal, ya, yang satunya ihdinas siratal mustaqim. Yang satu ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim kalau dibanjirin ghairil maghdubi, ya ini berarti gimana? Yang satunya ra-nya lafaz ghairi, yang satunya ra-nya lafaz sirata. Ini masuk tidak sama. Berarti masuk tidak sama. Atau satunya ra, satunya sin. Berarti terserah apakah ra-nya lafaz sirata ghairi, yang satunya siratal ladzina ihdinas siratal mustaqim. Dan ini sin diganti ihdinas siratal mustaqim. Al mustaqim diganti dengan sa atau sin, itu ganti sudah maknanya. Yang satu atau yang satu gini, Bismillahirrahmanirrahim. Ra. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Yang satu ra, yang satu sin. Itu bagaimana? Masalah seumpama fala yasihu muko orasa opo iktida'u ahadihima manute salah sijini ummi loro atau imam dan makmum, tapi sama-sama tidak bisa baca bil ahqala wa naim. Jadi berjamaah kepada orang tersebut sama-sama tidak bisa baca, tapi yang tidak bisa itu tidak sama tempatnya, maka hukumnya berjamaah tidak sah. Hukumnya tidak sah. Di masalah tidak bisa bacaan yang cacat itu banyak niki bacaan dalam ada tasdidnya, tidak ditasdid, ada yang ditasdid tapi tidak ditasdid, atau tidak ada tasdid, ditasdid, itu sama. Seperti apa? Termasuk tidak bisa baca. Dari kami cukup sekian. Apabila ada salah, ada kesalahannya, kami mohon maaf. Akhirul qauli, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak para saja.